Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh kembali melaksanakan persekutuan doa kita. Tetapi sebelum kita melaksanakan persekutuan doa kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak kita untuk menyanyikan Humnos 118. Humnos 118, firman-Mu bagikan taman. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua saja. Ketiga. Firman-Mu laksana taman penuh bunga indah. Siapapun yang mencari boleh memetiknya. Firman-Mu laksana tambang penuh permata indah. Siapapun yang menggali boleh mendapatkan. Bait kedua. Firman-Mu laksana bintang indah bercahaya, penuntun bagi musafir, petunjuk jalan terang. Firman-Mu bagai senjata perlengkapan perang. Siapapun yang bersandar peroleh kemenangan. Bait yang ketiga. Biar ku pegang firman-Mu, ku petik bunganya, ku gali tambang permata, ku pandang cahayanya. Biar ku pakai senjatanya pedang rohaniku, agar ku beroleh menang melawan musuh-Mu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah pimpin setiap kami boleh hadir di gereja ini ataupun mengikuti persekutuan doa ini lewat live streaming. Bapa yang di sorga, kami mau memulai persekutuan doa kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan boleh memimpin persekutuan doa kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sertai dan Tuhan tolong agar setiap firman yang kami renungkan bersama-sama ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, waktu kami di dalam perenungan firman ini, kami mau serahkan di dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu semua membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop upacara pengingatan perjanjian antara Tuhan dan dengan bangsa Israel. Ayat yang pertama, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun,
Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ya, amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya karena kita boleh membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Perikop yang kita baca ya Bapak Ibu ini terjadi setelah Tuhan memberikan ke-10 firman-Nya kepada orang Israel ya, dan juga ada beberapa perikop sebelum peristiwa ini. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Pernahkah kita ketika kita membaca Alkitab dan akhirnya kita memilih untuk mengabaikan pesan firman yang terdapat di dalam firman Tuhan yang kita baca? Mungkin kita pernah melakukan itu sekali dua kali di dalam kehidupan kita. Ya, kita memilih untuk cuma membaca. Ketika kita baca, akhirnya lalu begitu saja. Kita kurang memperhatikan tentang apa pesan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Mungkin ada beberapa alasan yang mendasari tindakan kita itu. Ya, mungkin karena kita merasa kita tidak mampu melakukan pesan itu. Ya, ketika kita membaca, mungkin tentang mengasihi, akhirnya kita mengabaikan karena mungkin kita berpikir kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita. Atau mungkin tentang mengasihi musuh, orang yang tidak menyukai kita. Akhirnya kita abaikan itu karena kita merasa saya tidak mampu atau tidak bisa untuk mengasihi orang yang membenci saya atau mengasihi orang yang memusuhi saya. Itu mungkin bisa menjadi alasannya. Atau karena kita memang tidak mau melakukannya. Ketika kita sudah tahu misalnya satu firman yang kita baca berbicara tentang tadi mengasihi, ya, kasihilah musuhmu atau kasihilah sesama manusia, kasihilah orang yang membenci engkau, berdoalah bagi mereka misalnya. Bukan karena kita tidak mampu, kita bisa melakukan itu, tetapi seringkali kita memilih lebih baik tidak kita lakukan. Mungkin itu yang menjadi alasan kita mengabaikan pesan firman Tuhan yang kita baca atau yang kita telah dengarkan bersama-sama. Tapi hal ini mungkin tidak terjadi setiap kali kita membaca firman Tuhan. Pasti mungkin sekali dua kali. Tetapi ini pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Jika terjadi hal sedemikian Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk boleh bersama-sama belajar ya. Bagaimana kita meresponi firman yang telah kita baca atau diperdengarkan kepada kita atau yang diberikan kepada kita. Ya, melalui bagaimana respon orang Israel terhadap firman Allah
yang disampaikan oleh Allah melalui perantaran hambanya Musa. Kalau kita baca ya tadi di ayat yang ketiga, di ayat yang pertama di situ dijelaskan bagaimana Musa bisa mengetahui apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, karena di situ Tuhan menyuruh Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua Israel itu harus naik ke gunung untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi peraturan dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Kemudian di ayat yang ketiga, kita bisa melihat ya, di ayat yang ketiga, di situ setelah Musa mendengarkan semuanya, dia sampaikan itu kepada orang Israel. Dia sampaikan baik itu firman-Nya maupun ketetapan peraturan-peraturan apa yang mau Tuhan berikan kepada orang Israel. Yang menarik adalah kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang cukup menjadi bangsa yang suka memberontak ya. Ketika mereka mengalami sesuatu hal, mereka itu cenderung akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka menerima ke-10 firman dan mereka melewati berbagai macam penyertaan Tuhan, akhirnya mereka memilih untuk mau menerima firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Bukan hanya sekedar menerimanya, tetapi mereka mau melakukan segala firman tersebut di dalam kehidupan mereka. Ya, di ayat yang ketiga bagian B. Ya, di situ dikatakan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ya, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Dari jawaban yang sudah disampaikan oleh orang Israel, kemudian diadakan satu perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Kemudian Musa menuliskan segala firman Tuhan itu dan dia mendirikan mezbah dan 12 tugu yang sesuai dengan jumlah suku di Israel, yaitu 12. Kemudian dia mengutus orang-orang Israel yang masih muda dari ke-12 suku itu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan juga korban keselamatan bagi Tuhan. Itu di ayat yang keempat sampai yang kelima. Setelah itu kemudian dia menuangkan darah korban itu sebagian ke dalam bejana dan membacakan kitab perjanjian di hadapan umat Israel. Yaitu di ayat yang ketujuh ya, diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sekali lagi mereka mengucapkan janji bahwa mereka akan betul-betul dan sungguh-sungguh ya, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka akan melakukan dan mentaati segala firman yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Musa. Setelah mereka itu sudah betul-betul mengucapkan janji itu, untuk mengesahkan perjanjian itu, bahwa mereka akan melakukan setiap apa yang disampaikan, setiap firman yang mereka dengar melalui Musa, ya, kemudian Musa menyiramkan darah korban kepada mereka, itu di ayat yang ke-8 ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Ya. Setelah itu kemudian ya naiklah Musa dan juga Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua Israel itu naik lagi ke gunung. Kemudian di situ mereka mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi kita tahu bahwa di situ yang boleh datang kepada Tuhan hanyalah Musa. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini cukup menarik ya, kita mau belajar betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya sekedar kita tahu membacanya, bukan hanya sekedar kita tahu menerima firman itu, tetapi ada pesan firman Tuhan yang harus kita betul-betul taati dan lakukan. Ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur ya, pasal 119 ayat yang 105 itu dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan ya pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini jelas bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita dan dia akan menerangi setiap jalan kita.
tanpa firman Tuhan, ya kalau kita hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tanpa kita mengerti pesan dan juga melakukan pesan itu, ya firman Tuhan itu hanya sekedar berita biasa. Ya, oh ternyata begitu. Tetapi tidak ada dampak di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya firman Tuhan karena dia bisa menerangi terang kita dan juga bukan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan kita dengar ya atau diberikan kepada setiap kita, konsekuensinya atau respon kita terhadap firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah ya kita harus melakukan dan mentaatinya dengan penuh tanggung jawab tentunya. Ya, kita juga harus berhikmat di dalam melakukan firman Tuhan. Ya, banyak orang secara ekstrim ketika mendengarkan firman Tuhan, dia melakukannya secara ekstrim tanpa ada satu hikmat di dalamnya. Tanpa dia bertanggung jawab dengan firman Tuhan yang dia telah dengar. Ya, hendaklah kita tidak mengabaikan apa yang menjadi firman Allah ya dengan alasan apapun. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama ya, mau mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya. Kita harus mau tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman itu dan marilah kita melakukannya. Ya. Penutup Yesus ya ketika dia berkhotbah di bukit ada dua macam dasar ya. Di situ dikatakan ada dua macam orang yang ketika mendengar firman Tuhan dan ketika mereka menerima itu, ada orang yang cuman mendengar tetapi tidak melakukannya. Ada orang yang mendengar dan juga melakukannya. Ya, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya marilah kita menjadi orang-orang yang ya menjadi pendengar juga tetapi juga kita sekaligus menjadi pelaku daripada firman. Karena firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 di situ dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Jadi di sini penting bahwa kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman. Tetapi kita juga harus berani mengambil komitmen untuk melakukan firman itu. Ya. Karena kalau kita cuma sekedar mendengar dan kita tidak melakukan firman itu, ya tidak ada bedanya ya ketika kita cuma sekedar mendengar satu berita. Gitu. Ya. Ketika kita mendengar firman di hari Minggu, kemudian kita tidak punya komitmen untuk melakukannya, ya sama sekedar kita hanya sekedar misalnya kita mendengar berita. Gitu ya. Oh, sekedar menjadi informasi. Tetapi firman Tuhan itu tidak akan betul-betul ya menerangi hidup kita kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Di tengah dunia ya masa-masa kini, hal ini memanglah susah Bapak Ibu. Ketika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena begitu banyak sekali ya godaan-godaan ya yang membuat kita akhirnya tidak melakukan apa yang melakukan firman Tuhan, melakukan pesan Tuhan, mau mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini Bapak Ibu, bahwa bagi setiap kita yang mau memberi diri sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima pesan firman Tuhan, percayalah satu hal, bahwa Tuhan akan menyertai kita untuk boleh melakukan setiap firman yang telah kita dengar. Janganlah pernah kita ragu untuk boleh menjadi umat Tuhan Bapak Ibu. Karena ketika kita menjadi umat Tuhan, Tuhanlah yang akan memimpin kehidupan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita agar kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah andalkan Tuhan, maka setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhanlah yang akan menolong kita untuk boleh menyelesaikan, memampukan kita untuk boleh mengerjakan setiap hal-hal yang kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita.
Dengan kita melakukan firman, mendengar firman, melakukan firman itu, mentaati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya tadi pertanyaan saya di awal, pernahkah kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan akhirnya kita memilih untuk mengabaikan pesan Allah di dalamnya? Ketika kita mengetahui respon orang Israel, kiranya kita mungkin yang pernah membaca Alkitab dan memilih untuk mengabaikan pesannya, memilih untuk tidak mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah sekarang kita mau mengintrospeksi diri kita, untuk kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, baik itu yang disampaikan kepada setiap kita, mungkin melalui khotbah di hari Minggu atau persekutuan. Marilah kita belajar untuk selalu mau mendengarkan pesan Allah dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita sudah mendengar, menerima pesan dan melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam firman Tuhan itu, percayalah hidup kita akan selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.